Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Ramadhani Rauf dengan NIM 202020 3862 202061 dari Prodi Akuntansi Syariah. Video ini sebagai bentuk ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Darwis SE MSI. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, ketiga rasio cakupan, keempat rasio aktivitas, dan yang kelima rasio profitabilitas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dapat dilihat di sini terdapat laporan neraca Aldin Manufacturing Company pada tanggal 31 Maret 2000X2 dan 2000X1. Pada total aktiva 2000X2 sebesar $3.250.000 dan 2000X1 sebesar $3.148.000. Sedangkan total kewajiban dan ekuitas 2000X2 sebesar $3.250.000 dan 2000X1 sebesar $3.148.000. Maka dari itu hal ini mengalami peningkatan. Selanjutnya, di sini terdapat laporan neraca Aldin Manufacturing Company pada tanggal 31 Maret 2000X2 dan 2000X1. Rasio likuiditas ada dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar adalah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Adapun rumus dari rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 2000X2 adalah $2.241.000 dibagi $823.000 sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1 atau The Risk Management Association Statement Studies. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat adalah jenis rasio keuangan yang berguna untuk menilai posisi likuiditas sebuah perusahaan, bisnis, proyek, pusat laba, ataupun pusat investasi. Adapun rumus rasio cepat yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek. Aktiva lancar dari Aldin sejumlah $2.241.000 dikurangi dengan persediaan sebesar $1.329.000 dibagi kewajiban jangka pendek sebesar $823.000 sama dengan 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1, yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Rasio leverage. Rasio leverage ada dua, yaitu
rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang terhadap total aktiva. Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan dibandingkan dengan penggunaan ekuitas atau modal pemegang saham untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan. Adapun rumus dari rasio utang terhadap ekuitas yaitu total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Total utang Aldin sebesar $1.445.000 dibagi ekuitas pemegang saham sebesar $1.796.000 sama dengan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Aldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap total aktiva. Rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva atau mengukur persentase beberapa besar dana yang berasal dari utang. Adapun rumus rasio utang terhadap total aktiva yaitu total utang dibagi total aktiva. Total utang Aldin sebesar $1.445.000 dibagi total aktiva sebesar $3.250.000 sama dengan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang atau dari berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Rasio cakupan. Rasio cakupan adalah rasio untuk mengukur kemampuan bisnis untuk membayar hutangnya secara tepat waktu. Rasio cakupan merupakan rasio paling dasar yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan posisi keuangannya sehubungan dengan kewajibannya. Adapun rumus dari rasio cakupan yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Laba sebelum bunga dan pajak Aldin sebesar $400.000 dibagi beban bunga sebesar $85.000 sama dengan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional menunjukkan margin keamanan yang baik. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas ada 5. Pertama, rasio perputaran piutang. Kedua, rasio perputaran piutang dalam hari. Ketiga, rasio perputaran persediaan. Keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari. Dan yang kelima, rasio perputaran total aktiva. Yang pertama, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Adapun rumus rasio perputaran piutang yaitu penjualan kredit tahunan bersih dibagi piutang. Penjualan kredit tahunan bersih dari Aldin sebesar $3.992.000 dibagi piutang Aldin sebesar $678.000 sama dengan 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar.
selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 2000X2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Rasio perputaran piutang dalam hari. Adapun rumus rasio perputaran piutang dalam hari yaitu hari dalam setahun dibagi perputaran piutang. Hari dalam setahun sebanyak 365 dibagi perputaran piutang sebesar 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan adalah rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan beberapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Adapun rumus dari rasio perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan. Harga pokok penjualan Aldin sebesar $2.680.000 dibagi $1.329.000 sama dengan 2,02. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Aldin menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Yang keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari. Rumus dari rasio ini yaitu jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran persediaan. Jumlah hari dalam setahun sebanyak 365 dibagi perputaran persediaan sebesar 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yang kelima, rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran total aktiva adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan atau total aset dalam menghasilkan volume penjualan. Rumus dari rasio ini yaitu penjualan bersih dibagi total aktiva. Penjualan bersih Aldin sebesar $3.992.000 dibagi total aktiva sebesar $3.250.000 sama dengan 1,23. Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ada dua, yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi.
Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan terbagi lagi menjadi dua rasio, yaitu yang pertama rasio margin laba kotor. Adapun rumus dari rasio margin laba kotor yaitu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Penjualan bersih Aldin sebesar $1.312.000 dibagi $3.992.000 sama dengan 32,9%. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, rasio margin laba bersih. Rumus dari rasio ini yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Laba bersih setelah pajak dari Aldin sebesar $201.000 dibagi penjualan bersih Aldin sebesar $3.992.000 sama dengan 5,4%. Bagi Aldin, 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Profitabilitas yang kedua yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Laba bersih setelah pajak dari Aldin sebesar $201.000 dibagi $3.250.000 sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasinya yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Laba bersih setelah pajak dari Aldin sebesar $201.000 dibagi ekuitas pemegang saham sebesar $1.796.000 sama dengan 11,19%. Return on equity yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang aktif. Return on equity Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya. Dapat dilihat di sini terdapat tabel yang merupakan rangkuman dari rasio keuangan Aldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 2000X0 sampai dengan 2000X2. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.